semua teman-teman perawat. Jadi pagi ini kita akan melakukan operan dari shift malam ke shift pagi. Mungkin teman-teman dari shift malam bisa menjelaskan terkait kondisi pasien malam tadi. Baik, jadi untuk total pasien yang tadi malam itu ada 10 orang, di mana ada 2 total care, ada 4 partial care, dan juga minimal care ada 4 orang. Yang perlu kalian harus perhatikan yaitu pasien total care, di mana dia itu harus diperhatikan secara total. Dan namanya yaitu Nyonya S, yaitu risiko perfusi cerebral tidak efektif dan juga gangguan mobilitas fisik serta risiko aspirasi. Nah, pasien yang kedua yang harus kalian perhatikan itu ada pasien Nyonya D, di mana dia itu gangguan pertukaran gas serta intoleransi aktivitas hipervolemia. Bagaimana teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Selamat pagi Ibu, jadi saya perawat Rizna yang merawat Ibu tadi malam sampai jam 8 pagi ini. Jadi tujuannya saya kemarin ini Bu untuk menjelaskan kondisinya Ibu ke perawat selanjutnya nanti Bu, yang pagi hari ini akan merawat Ibu. Boleh saya cek dulu gelang Ibu? Baik, betul, dengan atas Nyonya Siti Fatimah. Jadi untuk teman-teman bahwa Ibu ini, dia ini mengalami risiko perfusi cerebral tidak efektif, gangguan mobilitas fisik, dan risiko aspirasi. Nah, kondisinya yang tadi malam itu, kondisinya saat ini, pasien Ibu saat ini tampak gelisah dan belum mampu merespon dengan baik saat diajak berkomunikasi. Nah, kemudian Ibu juga ini memiliki diagnosis stroke, hemoglobinik, dan riwayat penurunan kesadaran. Kemudian Ibu ini didapatkan juga CS10 yang menunjukkan kondisi neurologis menurun dibandingkan sebelumnya. Dan kita akan melanjutkan pemantauan ketat terhadap kesadaran dan fungsi neurologisnya Ibu. Baik, untuk teman-teman yang shift pagi ya, kondisi yang perlu kalian pantau, yang perlu kalian perhatikan yaitu perhatikan ke tingkat kesadarannya, dan jangan lupa juga TTV, periksa tanda-tanda vitalnya, dan juga pantau GCS-nya. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, kita akan ke pasien selanjutnya. Permisi Bu. Permisi Pak, perkenalkan saya Nurisma, saya perawatnya Bapak tadi malam sampai pagi ini. Jadi Pak, tujuannya kemarin ini saya akan menjelaskan kondisinya Bapak ke perawat selanjutnya yang akan merawat Bapak. Baik Pak, boleh saya lihat Pak atas nama siapa? Baik, betul, atas nama Tuan Budi Santoso. Jadi pada Bapak ini dia memiliki riwayat diabetes mellitus dengan ulkus pada kakinya. Nah, didapatkan juga luka mati terbuka dan kadar gula darah masih tinggi namun sudah stabil. Jadi untuk teman-teman bisa dilakukan lagi pemantauan agar kadar gulanya dan perawatan mukanya secara rutin. Selamat pagi Ibu dan Adek. Jadi saya perawat yang tadi malam yang bertugas shift malam tadi. Saat ini tuh saya mau melaporkan kondisi pasien ke perawat pagi yang akan memberikan perawatan. Nah, Ibu boleh sebutkan nama anak Ibu biar saya bisa pastikan apakah pasiennya betul. Ya betul. Ibu anaknya atas nama siapa? Ya sudah betul, dan atas nama anak Raffi. Jadi teman-teman yang shift pagi, untuk pasien anak Raffi ini dia itu terdiagnosa demam berdarah. Untuk kondisinya tadi malam itu dia mengeluh demam tinggi dan suhunya memang tinggi, dan juga pasien itu tampak lemah. Terus didapatkan juga trombositnya menurun dan suhu tubuhnya itu sangat meningkat. Untuk teman-teman perawat pagi, karena adiknya ini dia suhunya tuh meningkat, dia demam tinggi, jadi mungkin bisa untuk terus dipantau suhu tubuhnya, tekanan darahnya, dan frekuensi nadanya secara berkala. Terus juga berikan cairan sesuai kebutuhan untuk mencegah dia dehidrasi karena anaknya ini demam tinggi. Nah, mungkin itu saja dari saya. Apakah teman-teman pagi ada yang ingin ditanyakan terkait pasien? Tidak ada. Ya, baik. Mungkin kita bisa selanjutnya ke pasien selanjutnya. Terima kasih ya Ibu dan Adi. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya perawat Lila yang bertugas tadi malam. Jadi saat ini tuh kami mau operan shift ke perawat pagi yang akan melanjutkan perawatan di Bapak. Sebelumnya saya bisa cek identitasnya Bapak. Bisa silat gelangnya Pak Tabe ya. Bapak apakah betul dengan Bapak Ahmad? Ya sudah betul ya.
Jadi teman-teman, saya akan melaporkan kondisinya Bapak tadi malam. Jadi pasiennya itu mengeluhkan sesak nafas disertai sama batuk berdahak yang cukup banyak. Terus juga pasien ini memiliki diagnosa riwayat pneumonia. Terus dia didapatkan nafas yang cepat dan terdeteksi ada suara nafas tambahan. Dan Bapak Ahmad ini didiagnosa bersiar jalan nafasnya itu tidak efektif, terus pola nafasnya juga tidak efektif dan dia intoleransi aktivitas. Nah, untuk teman-teman perawat shift pagi mungkin bisa memperhatikan frekuensi nafasnya pasien dan saturasi oksigennya secara berkala. Terus untuk selalu memposisikan semifaular agar membantu pernafasannya pasien karena pasien itu pola nafasnya tidak efektif. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya laporkan. Apakah teman-teman shift pagi ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik. Mungkin kita bisa selanjutnya ke pasien selanjutnya lagi. Terima kasih ya Pak. Permisi Bapak, perkenalkan saya perawat Hikmah yang berdinas dari jam 8 malam hingga pukul 8 pagi ini. Jadi Bapak, di sini saya akan melaporkan kondisi Bapak kepada perawat shift pagi yang akan melanjutkan perawatannya Bapak. Boleh Pak kita sebut siapa nama Pak? Oh iya, Pak Adi Dik. Jadi teman-teman, Pak Adi ini mendapatkan diagnosa medis itu hipertensi dengan diagnosa keperawatan, risiko penurunan perfusi jaringan, ketidakefektifan manajemen kesehatan dan risiko komplikasi. Nah, saat ini Bapak ini tidak ada keluhan sama sekali seperti pusat nyeri kepala, tapi Bapak ini memiliki riwayat hipertensi dan rutin mengonsumsi obat. Nah, juga didapatkan tekanan darah yang masih tinggi, tapi masih bisa kami kontrol. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan itu lanjutkan pemantauan tekanan darah dan terapi sesuai program. Baik, yang perlu teman-teman perhatikan itu pantau tekanan darah dan tanda-tanda vitalnya secara berkala. Juga berikan terapi antihipertensi sesuai program pengobatannya. Juga waspadai kemungkinan komplikasi seperti pusing, berat atau apabila ada nyeri dada. Dari penjelasan ini apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, baik. Selanjutnya kita ke pasien. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Permisi Bu, perkenalkan saya perawat Hikmah yang berdinas dari malam hari. Jadi Ibu, di sini saya akan menjelaskan kondisi Ibu kepada teman-teman perawat shift pagi yang akan melanjutkan perawatannya Ibu. Tanda Ibu boleh kita sebut siapa nama Pak? Oh iya, dengan Ibu Dewi, Dik. Baik teman-teman, untuk Ibu Dewi ini dia memiliki diagnosis medis itu gagal ginjal kronik dengan stadium 5. Terus diagnosa keperawatan yang kami ambil itu ada hipervolemia, gangguan pertukaran gas, dan intoleransi aktivitas. Nah, jadi Ibu Dewi ini mengeluh sesak napas terutama pada saat baring, dan Ibu ini memiliki gagal jantung kongestif dan juga didapatkan edema dan peningkatan sesak. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan itu lanjutkan pemantauan ketat kondisi pasien. Nah, terus yang perlu kami teman-teman perhatikan juga itu pantau tekanan darah, frekuensi nafas, dan keseimbangan cairannya Ibu Dewi ini, dan pastikan posisinya subpolar untuk mengurangi sesaknya. Dan yang perlu teman-teman waspadai itu apabila ada kelebihan cairan dan yang dapat memperburuk kondisinya Ibu Dewi. Dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Kami pamit dulu Ibu Di. Mari. Bapak. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya perawat Ursula yang bertugas tadi malam. Jadi kedatangan saya di sini untuk melakukan operasi kepada perawat di pagi hari ini untuk melanjutkan perawatan Ibu. Boleh saya lihat yang Ibu kasih? Baik, dengan Ibu Rina. Baik, Ibu Rina ini dengan diagnosa medis gastritis, dan untuk keadaan Ibu itu ada nyeri akut, defisit nutrisi, dan gangguan rasa nyaman. Nah, semalam pasien mengeluh nyeri pada ulu hati yang cukup mengganggu, dan nyeri itu meningkat sehingga membuat pasien tampak tidak nyaman, sehingga diperlukan untuk melanjutkan terapi untuk mengurangi nyeri dan keluhan pasien. Dan untuk yang teman-teman sebagian perlu perhatikan untuk memastikan apakah pasiennya masih meringis dan meninggal ada kabut, dan pantau skala nyeri dan kondisi pasien secara berkala, dan juga waspadai mual dan muntah yang dapat memperburuk keadaan pasien. Bagaimana dengan perawat shift pagi, apa ada pertanyaan? Ya. Tentu saja kita ke pasien selanjutnya. Mari Bu. Perkenalkan saya Nurse Alisa, dan saya yang tadi sudah jaga shift malam dari malam sampai pagi, dan sekarang ini akan ada operasi yang akan dilanjutkan oleh nanti teman-teman
dari shift pagi. Nah, jadi di sini saya akan memberitahukan kondisi Bapak kepada perawat-perawat shift pagi. Jadi teman-teman, jadi saat ini pasien itu mengeluh nyeri ringan pada perut bagian atasnya dan juga mengatakan nafsu makannya itu menurun. Nah, dan juga itu pasien memiliki diagnosis dispepsia dengan keluhan nyeri ulu hati sejak beberapa hari lalu. Dan didapatkan juga kondisinya itu memang cukup stabil. Pasien juga tampak cukup nyaman, namun perlu diperhatikan tentang asupan nutrisi makanannya. Nah, sehingga diharapkan untuk teman-teman shift pagi itu melanjutkan terapi untuk mengurangi nyerinya dan juga serta pantau nutrisi pasiennya, dan diharapkan juga perhatikan untuk penurunan nafsu makan dan kemungkinan pasien tampak lemah saat beraktivitas. Dan mungkin itu saja. Apa teman-teman dari psikolog ada yang ditanyakan? Oke, mungkin itu saja dari kami ya Bapak. Waktu kita berhenti dulu. Baik. Selamat pagi Ade, perkenalkan saya perawat Alem. Saya yang merawat Ade malam tadi, jadi saya perlu menjelaskan kondisinya Ade kepada perawat yang akan shift selanjutnya. Permisi, boleh saya cek gelang identitasnya? Permisi ya. Oh ya, sudah benar dengan Ananda Dinda ya. Jadi perawat teman-teman saya sekalian, jadi Ananda ini diagnosa medisnya itu diare akut, kemudian 3 diagnosa keperawatan utamanya itu yang pertama ada defisi cairan, 2 gangguan eliminasi, kemudian yang ketiga risiko ketidakseimbangan elektrolit. Kemudian sekarang ini Ananda ini mengalami diare berulang dan tampak lemas. Pasien dengan diagnosis diare akut ini kemudian didapatkan tanda dehidrasi ringan seperti lemas dan haus. Kemudian yang perlu teman-teman sekalian perhatikan yaitu lanjutkan pemantauan dan terapi cairan. Mungkin itu yang saya bisa jelaskan. Ada yang perlu ditanyakan? Jelas. Nah, kalau begitu kita pindah ke pasien yang saya rawat selanjutnya. Masih. Mari Adek. Permisi Pak, boleh saya cek gelang identitasnya? Oh ya, benar dengan Pak Hasan ya. Jadi teman-teman sekalian, Pak Hasan ini diagnosa medisnya itu asma bronkial. Kemudian diagnosa keperawatannya itu bersihan jalan nafas tidak efektif, kemudian gangguan pertukaran gas, kemudian yang ketiga yang perlu diperhatikan yaitu Bapak ini punya ansietas. Jadi sekarang ini keluhan utamanya Bapak itu sesak nafas, terutama saat aktivitas ringan. Kemudian Bapak ini punya riwayat asma bronkial, memang sebelumnya sudah pernah asma bronkial juga. Kemudian hasil pemeriksaan saya suaranya itu terdapat suara nafasnya ya, sekarang itu ada bising, kemudian lebih cepat daripada laju nafas normal seharusnya. Kemudian yang perlu teman-teman sekalian perhatikan yaitu perhatikan terapi yang harus dilanjutkan dan pantau kondisi respirasinya Pak Hasan ini. Mungkin itu dulu informasi yang saya berikan terkait Pak Hasan. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Oke, kalau begitu mari kita berpindah. Mari ya Pak. Tadi saya akan melaporkan di mana ada 10 pasien yang terbagi dari ada 2 total care dan juga minimal care ada 4 dan tertiary care ada 4 juga. Baik, apakah masih ada lagi? Apakah ada pasien yang pulang paksa? Tidak ada. Baik, terima kasih.